Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun mutsabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul khudus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'budu abdah. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan iman dalam makom tauhid, sesungguhnya kita sudah sampai pada masa mengamalkan dan mengenal lebih dalam terhadap adanya aku dan tiadanya aku di dalam adanya aku. Untuk itu kita harus mencapai titik kesempurnaan. Apa yang dikatakan titik sempurna? Seseorang sudah sampai pada masa berhubungan dengan nyata, merasakan dengan nyata, dan mengalami dengan nyata. Atau kita kenal dengan bahasa yaitu tauhid, tafrid dan tajrid. Puncak dari kebenaran inilah yang menjadi tujuan utama. Untuk apa tujuan utama ini menjadi uluhiyah kaji? Sesungguhnya bagi
orang yang telah mendapatkan hubungan, merasakan dan mengalami, maka dia akan mendapatkan kekuatan dari apa yang dia hubungi, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami. Artinya, kekuatan inilah yang akan membuat dia atau kita mengakui dan mendapatkan kenyataan sehingga pengakuan kita semakin mutlak. Aras-aras yang ada di makom tauhid, tafrid dan tajrid ini menjadi pertolongan yang sangat besar bagi rohani kita untuk mencapai keputusan, untuk mencapai penetapan, untuk mencapai kekuatan. Kalau kita belum mencoba mengalami, merasakan dan nyata berhubungan, maka ada 3 yang terancam dalam diri kita untuk menuju sebuah tajalli iman atau tauhid. Apa yang terancam? Pertama, pandangan yang tidak bisa ditetapkan. Yang kedua, rasa yang tidak mengandung bahasa. Yang ketiga, menetapkan wujud atau kodrat yang dibutuhkan. Ini membuat isbatul yakin kita jadi tertunda dan tertunda. Artinya, keputusan yang akan kita buat itu akan membuat kita tertunda. Kenapa? Kita sudah tenggelam dalam suatu kalam. Kita sudah hanya dalam jabariyah. Makanya di dalam makom tauhid selalu berhadapan kepada rumus-rumus ketuhanan. Tujuan tauhid itu adalah sahadah ahadah. Bagaimana menyatu sahadah langsung tanpa ada perantara, termasuk praduga, termasuk kedudukan yang belum mencapai kedudukan Tuhan. Masih ada kedudukan umat yang di diri kita yang dipelihara. Baru masa ahadah, yaitu kembali kepada satu. Dengan demikian kita wajib menjalankan masa wujud dan masa maujud. Seperti apa rasanya masa aku atau masa wujud itu? Tentu kita harus menyatukan hu dengan Bagaimana kita merasakan diri hu yang ada, diri yang tiada, menyatu dalam satu kodrat bernama wujud. Sejauh mana kita bisa membawa pandangan dengan masa bernapas dengan nupus yaitu hidung, dan kembali kepada hu. Innallahu. Begitu juga sebaliknya di masa hayat. Bagaimana kita bisa melebur diri yang zahir ini menjadi hayat. Apa yang dikatakan hayat seperti ini tidak terlihat. Begitulah diri al-haq itu halusnya.
Nah, bagaimana kita bisa merasakan seandainya dipasangkan pendengaran, dipasangkan suara, dipasangkan mata, terbentuklah diri halus. Dan diri halus itu dikembalikan kepada kita menjadi diri hayat, dinamakan amruhu. Tanpa ditajalikan, ini tidak ada kebenarannya. Begitu juga di maujud atau zahir. Diri yang zahir dilebur menjadi zat. Dan di zat ini akan kembali menjadi zahir, yaitu zat Allah yang terlihat bernama Allah. Inilah yang menjadi sebuah kekuatan tanpa kita sadari. Akan datang sebuah kekuatan yang akan menolong kita di dalam mencapai perjalanan rohani ini. Kekuatan itulah lahut-lahutnya yang akan membawa kita untuk mencapai, bisa mencapai. Tapi kalau kita tidak mengalami, kita tidak merasakan apa-apa dari kaji itu, hanya sebuah kajian jabariyah dendang seorang guru. Apa bedanya? Ini alkisah yang tidak akan merubah. Ini pentingnya tajalli. Di dalam keseharian, antara pekerjaan kesimpulan dari sifat kodrat ini adalah keumatan dan ketuhanan tadi. Bagaimana kita bisa beribadah dengan menzahirkan Allah pada diri? Allah. Dan bagaimana kita menzahirkan yang tiada menjadi ada? Allahu. Terus hu-nya lagi. Sehingga yang tiada di luar kita ini sudah masuk ke ubun-ubun dan menzahir. Aku Allah, Allah aku. Aku Allah, Allah aku. Akhirnya menjadi satu himbauan. Allah, Allahu menjadi satu himbauan. Allahu atau Allah. Maka kodrat yang dua zikir menjadi kodrat satu zikir, yaitu leburnya kedua-duanya menjadi diri tersirat dalam diri dan tersurat pembungkus diri. Ke atas Allah, ke bawahku, ke atas yang tiada, ke bawah yang ada. Akhirnya menjadi satu himbauan. Menjadi satu himbauan, satu kodrat. Maka ibadah ini sudah menjadi tasbih nyawa, zikir nyawa, dan selalu ditajalikan dimanapun kita berada. Tujuan ditajalikan akan mendapatkan kodrat-kodrat, kekuatan-kekuatan rohani yang membuat rohani kita dengan tajali-tajali itu, rohani kita semakin kuat, sehingga untuk pencapaian sebuah makom tidak membutuhkan keraguan, tidak membutuhkan ketakutan atau khauf, tetapi bisa kita nikmati dengan bahagia, bisa kita nikmati dengan mahabbah, kecintaan, tanpa ada mengeluh dan kesulitan. Itu akibat dari kita senang membuktikan dengan tajalli tadi. Apalagi tajalli itu membutuhkan suatu himbauan hati. Himbauan hati yang sangat kuat.
seandainya engkau menjadi jiwa bagiku ya Allah, dan aku pasti menjadi raganya, jiwa dan raga yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah undangan rohani kita. Dan yakinkan dia bahwasan aku adalah kodrat yang tepat untuk engkau bermaujud ya Allah. Di dalam masa yang 3 itu sangat panjang dan sangat banyak kita bisa berkauni, berbicara dengan hati nurani. Yakinkan dia dengan hati nurani. Di saat melanglang buananya pandangan rasa yang dalam pencarian, hu menjadi menjadi hu, ih menjadi hi jadi ih, menjadi ha menjadi ah. Maka kita selesaikan Allah hula ilaha illallahu huwal haq. Menjadilah satu wujud diri, yaitu al-haq, diri yang tidak bisa diberikan kebatilan. Itu gunanya tajalli. Tanpa tajalli semuanya itu diragukan kebenarannya. Apa yang harus menjadi pegangan harapan? Utuhnya pandangan tanpa salah memandang, utuhnya rasa agar tidak salah merasakan, utuhnya kodrat agar tidak ragu dengan yang nyata. Itu akibat kebenaran dari bertajalli. Pentingnya sebuah tajalli itu. Baik, kita coba bermuzakarah. Salu zakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tablik menyampaikan amanahnya. Insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat walafiat, Buya. Insyaallah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukron Buya atas tausiahnya mengenai memperdalam atau menyempurnakan kajian wujud maujud melalui proses tingkatan tajallinya hingga menjadikan diri satu, yaitu diri al-haqqullah, Buya. Insyaallah, Buya. Untuk itu kami sangat bersyukur sekali. Terima kasih, Buya. Jangan bosan-bosan, Buya, sebagai ayahanda kita yang selama ini membimbing kami, Buya. Semoga Buya sehat selalu, Buya. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Saudaraku, para imam semuanya, silakan untuk apabila ada hal-hal yang belum memahami mengenai yang mana yang telah beliau telah paparkan, silakan untuk mempertanyakan kepada guru kami, yaitu Buya. Silakan para saudaraku yang ingin bertanya angkat tangannya. Insyaallah ada Pak Khalifah Lode. Silakan Pak Khalifah Lode, waktu yang tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan hidayah kepada Buya bersama keluarga. Amin, insyaallah. Dan juga terima kasih kepada juru tablik atas kesempatannya. Insyaallah.
dalam proses pentajalian dan pemahaman tentang keumatan dan ketuhanan, ada yang ingin saya pahami Buya supaya lebih jelas, yaitu apakah memperjalankan rohani berdasarkan iman atau memperjalankan iman dengan rohani. Mohon penjelasannya Buya. Ya, tepatnya memperjalankan rohani dengan iman. Kemana rohani itu diperjalankan? Sesuai dengan namanya, kembali menjadi ruhku. Apakah dia berjalan kemana? Tidak. Kajian ini hanya satu kali menarik napas, 10.000 tahun tidak akan pernah luntur kaji itu. Hanya pergeseran iman dalam memfitrahkan rohani kembali menjadi usul dia kembali, yaitu ruhku. Berkalam Allah wujud dengan kata ani itu dalam masa ibadah disebut Allah. Siapa rohaninya itu? Nama rohaninya Allah. Rohani adalah suatu sir yang ditiupkan kepada zat sehingga menjadi hayatlah zat tadi. Ini yang dikatakan ruhani. Iman adalah sebuah kemampuan, memperjalankan kemampuan kita untuk bisa mengikuti perjalanan kodrat ini kembali. Tidak ada lagi bantahan oleh hati kita, tidak ada lagi bantahan oleh akal kita terhadap apa yang difitrahkan olehnya. Dari tiada menjadi ada, kembali kepada tiada tetapi ada. Tidak kesulitan bagi kita itu. Karena apa? Karena itu riwayat kita sendiri. Yang paling di sini mendukung adalah dasar niat utama itu. Kalau niat untuk sahnya sebuah pengkajian, yaitu umati dan umati. Artinya umat pada aku yang terlihat, umat pada aku yang hayat, umat pada aku yang ada dan nyata. Untuk itu kita kembali memperjalankan rohani tadi. Siapa perjalanan rohani? Inna ilah, aku Tuhan. Inna lillah, aku yang datang. Inna lillahi, aku juga yang hidup. Dengan demikian, mengembalikan nama kepada awal usul dia kembali. Tidak menjadi rohani atau rohku bagi diri sifat keinsanan, tapi menjadi hak, kembali menjadi hak. Rohani ini disebut dengan diri al-haq. Bagaimana cara memperjalankan tujuannya? Al-malikul al-haqul mubin. Al-malikul hakul mubin. Al-haq. Bagaimana iman kita bisa mengakui dengan tidak ragu-ragu bahwasan yang diri itu adalah yang nyata, rohani itu adalah yang nyata, tidak ada yang ghaib. Semuanya sudah nyata. Maka disinilah kita mengimani semua sudah kembali
terlihat dengan nyata dalam perjalanan masa insanku ini. Paham? Kalau perjalanan iman, kalau hanya perjalanan iman, di syahadat tauhidin saja sudah berhenti iman itu. Karena sudah masuk ke tauhidun. Tidak boleh lagi ada sebutan atas nama Allah. Tidak boleh lagi ada sebutan atas Muhammad. Tetapi wujud dan maujud. Allahudun wal Muhammadun. Dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akulah yang mengutus ruhku sendiri. Abduhu wa rasuluh. Akulah yang mengutus ruhku sendiri. Itulah rohani. Paham? Insyaallah ya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wali Palade atas pertanyaannya dan syukur Buya atas penjelasannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Imam Idris. Silakan Pak Imam Idris, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Tablik kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Buya beserta keluarga besarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kami juga juga mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah Buya, rasanya rohani ini sudah merasakan betul nih. Yang apa yang disampaikan Buya itu ya gimana wujud maujudnya. Kemudian yang diambil ketika oleh Khalifah Laude itu akan terasa oleh rohani kita di mana tiga hal itu dan harus bisa merasakan. Oleh karenanya Buya menasihati kita, kuatkan iman sekuat-kuatnya. Itu merupakan kekuatan yang besar. Memang yang kita rasa itu gejolak, mengalami. Tapi Buya mengingatkan, tiada lain. Yaitu yang menguatkan kita adalah Allahu hu Allah. Nah, ini menjadi di mana apa yang kita rasakan tidak ada lain. Yang dirasakan ya yang hayat itu sematanya yang maha hidup. Ini memang gejolak Buya. Kadang-kadang kita itu sedikit dialami kesakitan sudah bimbang, sudah lari kemana. Tetapi insya Allah Buya, kita rasanya dengan bekal yang diberikan sekarang ini, kita selalu bertajali. Tajali, yaitu wujudnya. Dengan apa yang disampaikan Buya. Innallahu ini harus bisa betul-betul merasakan dan aplikasi dalam kehidupan kita. Manakala kita mengalami, jangan lagi lari. Jangan lari, insya Allah. Begitu juga innallahi.
hayat. Kita harus bisa hayatnya, yang maha hayat. Nah ini harus betul-betul kita kuatkan di situ sehingga tidak goyang lagi. Begitu juga innallah. Nyata. Apa yang nyata? Ya itu kembali lagi. Allahu Allah. Ya, mohon bimbingan lagi Bu ya. Insya Allah Bu. Insya Allah. Kalau kita benar-benar berpikir dengan hati ini ada dua. Pertama hati nurani, yang kedua hati sanubari. Insya Allah. Kalau kita berpikir pakai hati, tidak akan lengkap sebuah kodrat bernama kodrat Tuhan. Kalau masih ada asal usul yang ada di luar dirinya. Kalau kita melihat kesempurnaan sebuah wujud bernama Tuhan, setelah seekor semut, dari seekor gajah sampai seekor semut, berasal dari diri yang sama. Terus apakah di saat kita mengenal semut kita merendahkan derajat Allah? Apakah kita sakit kita merendahkan derajat Allah? Bukankah sakit itu dari dia? Kalau sakit di luar dia, Tuhan itu sudah dua. Karena kelengkapan ketuhanannya lah yang harus dinikmati oleh kasih sayangnya, yaitu rohaninya. Harus menikmati. Harus menikmati. Nikmat ya Allah. Karena itu kelengkapan sebuah kodrat. Dari mana datangnya sakit? Dari kodratku. Dari mana senang? Dari kodratku. Dari mana semua yang tidak benar itu berasal? Dari kodratku. Akulah wujud Tuhan yang sangat sempurna. Mulai yang kamu suka sampai kepada yang tidak kamu suka. Tetapi itu aku adanya. Apabila engkau menolak rasa sakit, berarti engkau tidak suka dengan aku. Tapi kalau engkau suka, berarti engkau sudah mencintai aku. Alhamdulillah. Ya, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kita melihat. Ya, insya Allah, Bu. Gitu kita melihat kenyataan Tuhan. Jangan kita mengenal Tuhan dengan sebutan seperti dewa. Yang mendewakan Tuhan bukan iman Islam. Iman Islam menikmati Tuhan dari dirinya. Islam itu kodrat, bukan agama sembahan. Kalau kita miskin, berarti itu adalah Tuhan. Kenapa kamu tidak suka denganku? Dengan kamu tidak suka miskin? Bukankah aku sempurna karena semua berasal dari aku? Kula min indallah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang penting kita berbahagia menjadi wujudnya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, berbahagia kita. Kenapa? Kita tidak pernah menjadikan Allah itu dewa. Tidak memuji-muji, tetapi menikmati kesempurnaannya dengan mengalami sakit, mengalami kemiskinan, penderitaan. Itu menandakan kita punya Tuhan yang sempurna. Gitu. Ya. Tanda mencintainya, Bu ya. Insya Allah. Insya Allah, Bu ya. Barakallah, Bu ya. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Idris atas pertanyaannya. Alhamdulillah atas penjelasannya, insyaallah. Silakan jamaah saudaraku para imam
yang ingin bertanya silakan mengangkat nama tangannya. Insya Allah Buya, mungkin saya saat ini tidak bertanya dulu karena saya sangat berterima kasih sekali sama Buya karena apapun itu yang telah Buya ingatkan kepada kami semua itu sangat berasa sekali Buya. Dengan adanya kajian sekarang ini bahwa itu telah nyata membuktikan nyata senyatanya. Sangat berterima kasih Buya, subhanallah. Kalau sudah begitu kita menilai Tuhan, berarti itulah keadilan yang sangat adil. Membuktikan kita bertuhan, kita harus menerima kelengkapan wujud Tuhan itu. Semua berasal dari Dia. Dan tidak ada penzoliman dari Allah. Wallahu yu'alina fil alifin zolimun ta'al umatun. Tidak pernah sedikit pun aku berniat menzolimu. Ya. Tetapi kalau kamu tahu siapa aku sebetulnya, maka kamu tidak akan memilih Tuhan lain. Karena apa yang kamu nikmati adalah kesempurnaanku semua. Termasuk ada yang tidak kamu suka. Dan itu harus berasal dari aku. Menandakan aku sempurna menjadi kodrat Tuhanmu. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Baik jamaah, kita bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.